Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Bilang sama kiri kanan depan belakang kamu juga. Amin. Kita akan melanjutkan khotbah kita minggu-minggu yang lalu. Kita sudah sama-sama belajar beberapa minggu yang lalu. Saya sudah sharing sama saudara beberapa hal yang dapat membantu saudara supaya saudara bisa mengerti dengan benar, dengan baik waktu saudara membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang pertama yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah Alkitab saudara, tidak lain tidak bukan, semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi waktu saudara baca Alkitab, mendengar firman Tuhan, pastikan saudara melihat Yesus di dalamnya. Saudara menemukan Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Yang kedua, saudara harus bisa memisah-misahkan dengan benar. Rightly divide. Amin. Lihat konteksnya, jangan dipukul rata. Seharusnya firman yang bukan ditujukan kepada orang percaya, kutuk yang bukan lagi menjadi bagian orang percaya, diterima mentah-mentah. Sehingga saudara menjadi bingung. Saudara berpikir bahwa Alkitab saling bertentangan. Alkitab tidak pernah bertentangan. Pertentangan hanya terjadi dalam pikiran saudara. Kenapa? Karena saudara tidak memisahkan dengan benar. Betul? Yang ketiga, Roh Kudus seringkali menaruh dua buah cerita, pasal demi pasal secara berdampingan. Supaya apa? Supaya saudara bisa belajar dengan cara membandingkan. Waktu saudara membandingkan, di situ saudara bisa menemukan apa kehendak Allah, apa yang Allah inginkan dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Dan yang keempat kita akan pelajari, tapi sebelum kita masuk yang keempat, saya mau mengajak saudara, seperti yang saya katakan, learning by doing. Kita akan sama-sama melihat Yesus di dalam perjanjian lama. Saudara siap lihat Yesus dalam perjanjian lama? Perjanjian lama dimulai dari kitab Kejadian, diakhiri dalam kitab, bukan Wahyu. Dimulai dari Kejadian, diakhiri kitab Maleaki. Pusatnya perjanjian lama. Pusatnya perjanjian lama, hatinya perjanjian lama, jantungnya perjanjian lama ada di tengah-tengah. Seperti saudara dan saya. Jantung saudara, jantung saya, hati ada di tengah-tengah. Jadi jantungnya perjanjian lama, hatinya perjanjian lama, itu ada di tengah-tengah. Yaitu terletak pada 5 kitab. Yang pertama, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Yang dikategorikan sebagai the book of poetry. Buku puisi. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Allah menaruh buku puisi di tengah-tengah perjanjian lama, sebagai hatinya perjanjian lama. Hal ini memberitahukan sama saudara sama saya bahwa hatinya Allah selalu berbicara tentang kasih. Bukan berbicara tentang penghukuman, tetapi berbicara tentang apa? Tentang kasih. Kenapa? Karena puisi dan kasih berjalan bersama-sama. Amin. Kalau seseorang saling mencintai atau saling mengasihi, biasanya kata-kata yang keluar dari dalam dirinya bisa bersifat apa? Bersifat puitis. Contohnya kitab Mazmur, Tuhan adalah gembalaku. Kitab Mazmur berbicara tentang kasih, berbicara tentang pujian, pengagungan akan kebesaran Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat isi hatinya Yesus. Buat saudara, buat saya, kepada gerejanya dalam kitab Kidung Agung. Saudara siap melihat Yesus dalam kitab Kidung Agung? Kidung Agung, perhatikan baik-baik, ditulis oleh siapa? Salomo. Salomo adalah anak Daud. Itu sebabnya Salomo menggambarkan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, orang-orang Yahudi sering menyebut Yesus anak Daud, anak Daud, anak Daud. Betul? Jadi Salomo di sini menggambarkan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Waktu saudara baca Kidung Agung pasal pertama, ayat yang pertama, di situ dikatakan Kidung Salomo kepada mempelai perempuan. Kidung Salomo kepada mempelai perempuan. Salomo menggambarkan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Mempelai perempuan di sini berbicara tentang siapa? Mempelai Kristus. Berbicara tentang saudara dan saya. Berbicara tentang gereja. Kita lihat Kidung pasal 1 ayat yang kedua. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Di sini mempelai perempuan berkata kepada mempelai laki-laki, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur.
Perhatikan baik-baik. Kasih bukan hanya berbicara tentang pengetahuan, tapi kasih berbicara tentang keintiman. Saudara datang ke tempat ini bukan hanya sekedar mau memiliki pengetahuan yang lebih tentang Yesus, tapi saudara datang ke tempat ini karena saudara ingin memiliki keintiman bersama Yesus. Amin. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Kata mencium di sini terjemahannya adalah dalam bahasa Ibrani nasak, yang artinya apa? Tukis. Mencium. Kalau saudara perhatikan baik-baik, kata menyembah, worship, dalam perjanjian baru, terjemahan dalam bahasa Yunani-nya adalah proskuneo, yang artinya tukis. Draw near and kiss. Kalau saudara ingin dikecup, saudara harus mendekat. Betul? Nggak mungkin saudara jauh-jauhan. Kecup saya, kecup saya. Draw near and kiss. Itu proskuneo. Jadi saudara harus mendekat. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Saudara harus mendekat. Saudara harus datang mendekat. Saudara masih ingat cerita tentang Yusuf. Waktu saudara-saudaranya tahu bahwa yang di hadapannya itu adalah Yusuf, bagaimana reaksi saudara-saudaranya? Apakah mereka bahagia? Atau mereka ketakutan? Mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf berkata, mari dekat-dekat. Mari dekat kepadaku. Dan kemudian Yusuf berkata, aku akan membuat kamu tinggal di Goshen. Masih ingat? Kamu akan tinggal di Goshen. Kamu dan keluargamu akan tinggal di Goshen. Goshen artinya apa? Drawing near. Mendekat. Kamu akan tinggal dekat kepadaku. Kemudian Yusuf berkata begini, di tempat di mana kamu dekat kepadaku, aku akan memelihara kamu. Aku akan mencukupkan semua kebutuhan kamu. Aku akan memproteksi kamu. Dengan kata lain, di tempat di mana kamu dekat kepadaku, aku akan pelihara kamu. Seperti yang tadi saya katakan, saudara datang ke tempat ini bukan hanya sekedar ingin memiliki pengetahuan tentang Yesus, tapi saudara ingin memiliki keintiman dengan Yesus. Saudara datang mendekat. Saya punya kabar baik, waktu saudara datang mendekat, Tuhan akan pelihara saudara. Saudara aman, kamu tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Amin. Di tempat di mana kamu dekat kepadaku, aku akan pelihara kamu. Amin. Ayat yang ke-7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba. Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Mempelai perempuan kembali berkata kepada mempelai laki-laki, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di mana Kakanda mengembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Jadi ada dua hal yang ditanya mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Yang pertama, di mana Kakanda menggembalakan, memberi makan domba-domba? Dan di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring? Dia bukan hanya mempelai laki-laki saudara, tapi dia juga gembala yang baik. Amin. Dan seorang gembala yang baik, dia selalu menggembalakan, memberi makan domba-dombanya dan membaringkan domba-dombanya sehingga domba-dombanya mendapatkan ketenangan. Ayat yang ke-8. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, saudara bisa lihat responnya seorang mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan yang bertanya kepada dia karena dia tidak tahu. Apa responnya? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita. Wow. Kebanyakan yang saya dengar, kalau istri tanya sama suami, suami akan berkata begini, punya otak gak lu? Nanya terus, mikir, pakai otaknya. Tapi beginilah caranya mempelai laki-laki berbicara kepada mempelai perempuan ketika mempelai perempuan tidak tahu. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, Tuhan bukan baru mengasihi saudara setelah saudara memiliki pengetahuan yang banyak tentang Yesus, bukan. Bahkan sebelum saudara memiliki pengetahuan yang banyak tentang Yesus. Bahkan ketika saudara masih bertanya, gimana Tuhan? Apa Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Dia sudah mengasihi saudara. Dia mengasihi kamu sebagai mempelainya. Dan bukan hanya sebagai mempelainya, tapi sebagai mempelai yang cantik. Beautiful. Jelita.
Demikianlah Tuhan memandang saudara, memandang saya seperti ini. Yang jelita, cantik, beautiful. Amin. Jadi ada dua hal, perhatikan baik-baik. Ada dua hal yang mempelai perempuan tanyakan kepada mempelai laki-laki. Di manakah Kakanda mengembalakan domba-domba? Dan membaringkan domba-domba pada petang hari. Kemudian mempelai laki-laki berkata begini, jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba. Di mana domba-domba diberi makan, di mana domba-domba dibaringkan. Kalau engkau nggak tahu, ikutin jejak-jejak domba. Ikutin, nanti kamu akan ketemu di mana tempat mereka diberi makan dan dibaringkan. Dengan kata Tuhan mau kasih tahu sama saudara, di mana domba-domba dibaringkan? Di mana domba-domba diberi makan? Di mana? Di gereja. Kenapa? Karena gereja adalah tempat di mana domba-domba diberi makan. Saudara datang ke tempat ini diberi makan. Dengan kata lain, mempelai perempuan bertanya, di mana domba diberi makan? Di mana domba dibaringkan? Kalau engkau tak tahu, ikutin mereka. Di mana mereka diberi makan? Di gereja. Di mana domba diberi makan? Di gereja. Ikuti jejak mereka, artinya kamu datang ke gereja. Di gereja domba dikasih makan dan mendapat ketenangan, dibaringkan. Jiwamu mendapat ketenangan. Amin. Dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Kambing di sini berbicara tentang apa? Tentang orang-orang dunia. Bawa juga orang-orang dunia. Bawa mereka ke sini. Supaya mereka diberi makan. Jiwa mereka mendapat ketenangan. Dan pada akhirnya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya boleh bilang amin. Bawa semua temanmu ke sini. Biar mereka dikasih makan. Biar mereka mendengar tentang Yesus. Jiwa mereka mendapat ketenangan. Dan pada akhirnya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat berikutnya. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati, matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita krimisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Mempelai laki-laki kembali berkata begini, ayat yang pertama. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Beginilah caranya Tuhan melihat saudara. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Jadi sesungguhnya di sini Tuhan ingin memberitahukan sama saudara, beginilah caranya mempelai laki-laki berbicara kepada mempelai wanita. Beginilah caranya seorang suami mengasihi istrinya. Melalui apa? Melalui perkataannya. Efesus berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Sebagaimana mempelai laki-laki mengasihi mempelai perempuan. Bagaimana caranya? Menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan nyawanya. Jadi seorang suami, dia harus mengasihi istrinya sama seperti Yesus mengasihi jemaat. Bagaimana caranya? Menyerahkan nyawanya. Pak, kasihi istrimu, Pak. Kalau perlu kasih nyawamu, Pak. Yang bilang amin cuma berapa, yang lain nggak bilang amin. Saya tahu kenapa saudara nggak bisa bilang amin. Jangankan nyawanya, baru duitnya aja udah teriak-teriak. Yang pertama, kasih istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Seperti mempelai, laki-laki mengasihi mempelai perempuan. Yang pertama, memberikan nyawanya. Yang kedua, menyucikannya. Bagaimana caranya? Memandikannya dengan air dan firman. Yang pertama, dengan nyawanya. Yang kedua, dengan perkataannya. Amin. Dengan air dan firman. Dengan perkataannya. Tuhan Yesus berkata kepada mempelai perempuan, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Pak, tapi saya orangnya gak romantis. Nggak apa-apa, belajar. Nggak bisa, Pak. Nggak masalah. Minimal, jangan bentak. Betul? Yap. Istri saya tahu lah, Pak. Saya mengasihi dia. Saya kerja dari pagi sampai malam, bawa roti pulang ke rumah, bawa uang setiap bulan. Dia jalan-jalan, memang uangnya dari mana kalau bukan dari saya? Dia tahulah. Tapi saudara harus belajar mengasihi istrimu. Dengan apa? Dengan perkataanmu. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Waktu saudara berkata demikian, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau.
saudara berkata demikian sama pasanganmu, sama istrimu, biasanya saudara melihat bagian tubuhnya yang mana? Kepalanya, tepatnya di wajahnya atau kakinya? Nggak mungkin saudara melihat ke kaki dan berkata, sungguh cantik engkau, manis. Pasti saudara lihat apa? Bagian kepalanya, tepatnya di bagian wajahnya. Itu sebabnya nanti selanjutnya kalau kalian baca, matamu, rambutmu, gigimu, bibirmu, mulutmu, pelipismu. Betul, semuanya terdapat di pada bagian wajah. Waktu Tuhan melihat bagian kepala saudara, dia berkata, sungguh engkau cantikku, manisku. Kenapa demikian? Karena Alkitab berkata, Yesus adalah kepala jemaat. Waktu dia lihat saudara, dia sesungguhnya melihat cerminan dirinya dia sendiri. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu cerminan Yesus. Amin. Saudara cerminan Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi yang pertama kali dilihat adalah apa? Mata. Di bagian wajah. Betul? Mata saudara. Bukan tangan saudara. Bukan perbuatan saudara, baik atau buruk. Bukan kaki saudara. Bukan caramu berjalan. Perbuatan baik itu penting, caramu berjalan itu penting, tapi yang paling penting adalah matamu. Pastikan matamu selalu melihat Yesus. Pastikan matamu selalu memandang Yesus. Waktu saudara melihat Yesus, memandang Yesus, saudara nggak usah pusing sama perbuatan, caramu berjalan. Kenapa? Karena perbuatan baik muncul. Amin. Karena perbuatan baik akan, bahkan saudara tidak menyadari, saudara sudah berbuat baik. Kita lihat Matius pasal 26. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Di sini ceritakan kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus datang ke rumah Simon si kusta. Kemudian datanglah seorang perempuan yang membawa minyak yang mahal harganya dalam buli-buli. Waktu perempuan ini datang, matanya hanya tertuju kepada Yesus. Matanya hanya tertuju kepada Yesus. Perhatikan baik-baik. Dan dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Dia nggak sadar lagi apa yang dia lakukan. Dia tuangin minyaknya semua di atas kepala Yesus. Kemudian semua orang yang melihat menjadi gusar, menjadi marah. Untuk apa pemborosan ini? Bukankah lebih baik minyak ini dijual dan uangnya dibagikan kepada orang miskin? Kemudian Tuhan berkata apa? Kenapa kamu susahin dia? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Yesus menyebut apa yang dilakukan perempuan ini sebagai perbuatan baik. Matanya hanya tertuju kepada Yesus sampai-sampai dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Dan ternyata apa yang dia lakukan, Tuhan menyebutnya sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik lahir dari sebuah kasih. Amin. Itu sebabnya kalau saudara hanya melihat Yesus, memandang Yesus, saudara merasakan kasih Yesus, maka perbuatan baik akan muncul. Perbuatan baik lahir dari sebuah kasih. Matanya hanya tertuju kepada seorang pribadi yang telah menyelamatkan dia dengan kasih. Perbuatan baik muncul. Amin. Perbuatan baik muncul. Kita lihat sekarang satu persatu. Bagaimana Tuhan memandang saudara, bagaimana Tuhan memandang gereja. Ingat baik-baik, siapa gereja? Orang percaya. Siapa orang percaya? Ada Roh Kudus di dalammu. Beginilah caranya Tuhan memandang saudara. Bagaikan merpati matamu di balik telengkungmu. Bagaikan merpati matamu di balik telengkungmu. Di balik kelopak matamu. Sekalipun matamu tidak terlihat karena tertutup kelopak mata. Tapi Tuhan bisa melihat ada merpati di balik kelopak matamu. Artinya apa? Sekalipun orang tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat ada Roh Kudus di matamu. Matamu mencerminkan apa? Roh Kudus. Amin. Ingat baik-baik. Merpati berbicara tentang Roh Kudus. Berbicara tentang kelemah lembutan. Sekalipun orang gak bisa lihat kamu lemah lembut, tapi Tuhan bisa melihat kamu orang yang lemah lembut. Nggak ada yang bilang amin. Bapak nggak tahu pak, suami saya itu galak banget pak. Galak, super galak. Tadi pagi aja pergi ke gereja, saya dibentak-bentak, saya dimaki-maki. Galak sekali. Selalu marah-marah. Darah tinggi. Darting orangnya. Itu kenyataan. Tapi itu bukan kebenaran.
betapa pentingnya saudara selalu mendengar apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Jangan pernah menerima apa yang iblis katakan tentang saudara. Jangan pernah menerima apa yang orang lain katakan tentang saudara. Tapi selalu mendengar apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Amin. Siapapun yang paling serem tampaknya di sini. Waktu Tuhan melihat saudara, Tuhan melihat begini. Ada kelemah lembutan di matamu. Amin. Ada kelemah lembutan di matamu. Dan saudara harus terima ini. Saudara katakan, ada kelemah lembutan di mata saya. Ada kelemah lembutan di dalam saya. Saudara sebagai istri katakan, ada kelemah lembutan dalam diri suami saya. Terus perkatakan, kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Terus, rambutmu bagai kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Nah, ini kurang romantis ini. Kalau saudara terapkan pada zaman sekarang, ini kurang romantis. Ya, saudara berkata sama pasangan saudara, sayang, rambutmu. Kenapa rambut saya? Dia senang. Kenapa rambut saya? Rambutmu seperti kawanan kambing. Rambutmu seperti kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Tapi kalau saudara kembali kepada zaman itu, kawanan kambing, saudara tahu Abraham, Ishak, Yakub punya begitu banyak kambing. Ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu. Waktu mereka turun dari pegunungan, hitam semua. Gunung ketutup hitam semua. Seperti apa? Seperti rambut yang panjang bergelombang ketiup angin. Begitu indah. Pada zaman itu, ketika perempuan memiliki rambut yang panjang, rambut yang hitam, itu perempuan yang cantik, beautiful. Tuhan menggambarkan rambutmu sebagai kawanan kambing yang turun bergelombang dari pegunungan Gilead. Dan rambut di sini yang panjang berbicara tentang kedewasaan. Kedewasaan berbicara tentang kepercayaan. Waktu Tuhan melihat saudara, Tuhan melihat saudara sebagai orang yang sudah dewasa. Tuhan percaya sama saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalammu. Ingat baik-baik. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah, dia adalah anak Allah. Bukan teknon, bukan anak kecil, tapi huios. Kamu anak yang sudah dewasa. Tuhan percaya sama saudara. Amin. Ayat berikutnya. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Lengkap gigi saudara. Putih seperti kawanan domba yang baru dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Saudara pernah lihat domba yang dicukur kemudian keluar dari tempat pembasuhan? Fresh, putih, bersih. Amin. Gigimu seperti itu. Putih, bersih, fresh, lengkap. Nggak ada yang ngompong. Lengkap semua. Gigi itu untuk apa? Untuk mengunyah makanan. Betul? Waktu Tuhan melihat saudara, Tuhan sangat senang cara saudara mengunyah firman Tuhan. Mengunyah makanan. Karena makanan saudara adalah firman Tuhan. Tuhan senang caramu merenungkan firman Tuhan. Tuhan senang. Dan setiap kali saudara merenungkan firman Tuhan, pembasuhan terjadi. Kamu bersih. Yohanes pasal 15. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi terus renungkan firman Tuhan. Amin. Terus luangkan waktumu baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Setiap kali saudara merenungkan firman Tuhan, termasuk saudara datang ke tempat ini, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, keluar dari tempat ini, saudara putih bersih. Yang percaya boleh bilang amin. Terjadi pembasuhan. Setiap kali kamu dengar firman Tuhan, terjadi pembasuhan. Saudara putih, saudara bersih. Ayat berikutnya. Bagaikan seutas pita kermisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Bibir saudara seperti pita kirmisi. Elok mulutmu. Perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang baik. Kenapa? Karena bibirmu seperti pita kirmisi. Apa itu pita kirmisi? Nah, ini yang keempat yang kita pelajari. Biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Jangan sembarangan. Apa ya pita kirmisi ya? Biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Bibirmu seperti pita kirmisi. Apa itu pita kirmisi? Saudara masih ingat peristiwa tentang Yosua waktu Yosua mengirim 2 pengintai ke Yeriko? Masih ingat?
Nah, kedua pengintai ini ketahuan. Kemudian mereka bersembunyi di rumahnya Rahab. Rahab menyembunyikan mereka dan Alkitab berkata sebagai tindakan iman. Sebelum Rahab melepas kedua pengintai ini, Rahab berkata begini kepada kedua pengintai ini. Kami telah mendengar apa yang Allahmu lakukan ketika dia mengeringkan laut Teberau dan membawa kamu keluar dari Mesir. Wah, betapa luar biasa. Rahab percaya sama Allahnya bangsa Israel. Kemudian Rahab berkata begini, kami telah berlaku ramah terhadap engkau. Kami telah berlaku ramah terhadap engkau. Bersumpahlah, engkau akan menyelamatkan kami dan keluarga kami ketika engkau masuk ke negeri ini. Dan kedua pengintai ini berkata, oke, setuju. Tapi pastikan, di tempat di mana engkau menurunkan kami, di jendela di mana engkau menurunkan kami, ada pita kirmisi yang berwarna merah. Amin. Rahab taruh pita kirmisi, kemudian apa yang terjadi? Mereka menyerbu Yeriko. Saudara tahu bahwa tembok Yeriko yang begitu tebal, roboh. Tapi ada satu bagian tembok Yeriko yang tidak roboh. Kenapa? Karena di atasnya ada rumah Rahab. Kenapa tidak roboh? Karena ada tali kirmisi yang berwarna merah. Tali kirmisi berbicara tentang apa? Darah Yesus. Penebusan oleh darah Yesus. Seperti yang terjadi semalam sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah memerintahkan bangsa Israel supaya mengoleskan darah pada ambang atas, tiang pintu kiri kanan. Ketika aku melawat Mesir, aku berjalan melawat Mesir, maka rumah yang ada darahnya, anak sulungnya, tidak akan pernah mati. Tidak tulah kemusnahan di sana. Jadi berbicara tentang apa? Penebusan oleh darah Yesus. Bibirmu bagaikan seutas pita kirmisi. Elok mulutmu. Ingat baik-baik, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya perkataan yang keluar dari mulutmu jangan seperti perkataan yang sama seperti orang-orang dunia yang tidak pernah ditebus. Amin. Kalau orang dunia khawatir, resesi, nanti akan susah, akan sulit terjadi, banyak PHK. Saudara, perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan yang pesimis. Saudara berbeda. Saudara adalah orang-orang yang ditebus. Perkataan yang keluar dari mulutmu, elok, ada perkataan yang baik. Perkataan orang yang sudah ditebus. Amin. Dunia boleh gelap, dunia boleh terjadi resesi, tapi terang Tuhan akan terbit atas saya. Kemuliaan akan menjadi nyata atas saya. Amin. Karena Tuhan akan memberkati saya bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi Tuhan akan memberkati saya berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Dia miliki di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Waktu saudara ketemu orang yang sakit, orang Kristen yang lain sakit, perkataan yang keluar dari mulutmu, perkataan yang elok. Amin. Kamu gak usah khawatir. Kita terus berdoa. Ingat, Tuhan sudah gantikan posisimu di atas kayu salib, menanggung semua penyakit penderitaan kamu, supaya hari ini oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Tuhan melihat bibirmu seperti pita kirmisi. Perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang elok. Jadi pastikan perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang optimis. Kenapa? Karena kamu berbeda dengan orang-orang dunia. Kamu sudah ditebus. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu sudah ditebus. Amin. Ayat berikutnya. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telengkungmu. Tuhan melihat bagaikan belahan buah delima. Pelipismu di balik telengkung. Pelipismu di balik telengkungmu. Di balik jidatmu. Ini berbicara tentang apa? Pikiran saudara. Pikiran saudara seperti belahan buah delima. Kita tahu buah delima itu kaya vitamin C, antioksidan yang tinggi, dan berwarna merah. Tuhan melihat pikiranmu seperti itu. Amin. Ingat baik-baik. Segala sesuatunya selalu dari sini. Peperangan saudara ada di sini. Amin. Buah delima kaya vitamin C. Saudara sehat. Ditentukan dari sini. Amin. Antioksidan. Ada begitu banyak berita-berita di sana yang dapat meracuni pikiran saudara. Yang membuat kamu takut. Tetapi ingat baik-baik. Buah delima berwarna merah. Itu sebabnya kamu harus menawan semua yang dari luar sana. Dan menaklukkan kepada siapa? Kepada Yesus. Dan kepada apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ingat baik-baik, iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Tetapi ketakutan, kekhawatiran timbul dari pendengaran akan itu berita-berita di luar di sana. Sosial media. Semakin banyak saudara menghabiskan waktumu sama sosial media, yang ada hanya ketakutan, kekhawatiran. Itu sebabnya kita banyak belajar beberapa bulan ini. Luangkan waktumu, habiskan waktumu dengan firman Tuhan. Akan timbul apa? Iman. Amin. Jadi segala sesuatu yang bisa meracuni pikiranmu, Alkitab berkata, kami menawan segala pikiran. Stop. Apa artinya menawan? Stop. Kalau ada orang yang datang sama situasinya semakin gawat nih. Selama beberapa bulan ini ada begitu banyak karyawan yang di PHK. Saya dengar di sana di PHK, saya dengar di sini di PHK. Layoff, 50% layoff, 40% layoff. Kemudian saudara, ketakutan, kekhawatiran. Timbul ketakutan, kekhawatiran. Kekhawatiran, ketakutan timbul dari pendengaran-pendengaran akan perkataan orang. Tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman tentang Yesus dan tentang apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Merah berbicara tentang darah. Apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tawan semua pikiran. Buah delima berbicara tentang kaya antioksidan. Artinya apa? Netralisir semuanya. Taklukkan kepada Yesus. No. Dia memberkati saya berdasarkan kekayaan kemuliaan yang dia miliki di surga. Amin. Kemudian apa? Vitamin C. Pikiranmu rest, tenang. Pikiranmu baik-baik, jiwamu baik-baik. Yohanes berkata, aku berdoa supaya engkau baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu, pikiranmu baik-baik. Jadi semuanya berasal dari sini. Tuhan melihat pikiranmu seperti buah delima, belahan buah delima di balik telengkungmu. Jadi pikiranmu harus selalu dijaga, diproteksi. Amin. Bagaimana caranya? Taklukkan semuanya kepada Kristus, kepada apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Maka akan seperti buah delima, kaya vitamin C, antioksidan, semuanya dicuci di sini. Dinetralisir di sini. Semua racun-racun, semua ketakutan, kekhawatiran, stop. Tawan. Apa yang terjadi? Saudara sehat. Pikiranmu baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Pikiranmu baik-baik, semuanya pasti baik-baik. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi beginilah caranya Tuhan memandang saudara. Amin. Cantikku engkau, manisku. Jangan lagi berkata, Pak, Bapak nggak tahu sih Pak. Betapa beraninya saudara memandang dirimu berbeda dengan Tuhan memandang saudara. Seperti yang kita sudah pelajari, Tuhan sudah berkata engkau orang benar. Betapa beraninya saudara berkata kamu orang berdosa. Jangan. Lihat dirimu seperti Tuhan melihat saudara. Rasakan kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihimu. Saudara bisa merasakan kasih Tuhan? Amin. Waktu saudara bisa merasakan kasih Tuhan, maka semuanya baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Jadi, saya mau kasih tahu, Kidung Agung merupakan salah satu kitab yang terbaik. Waktu saudara baca, saudara bisa merasakan kasih Tuhan. Buat saudara, buat saya. Amin. Semua orang boleh memandang buruk mungkin sama saudara, tapi Tuhan memandang saudara. Cantikku, engkau, manisku. Jelita di antara para wanita. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, cantikku, engkau, manisku. Jelita di antara para wanita. Amin. Selalu rasakan kasih Tuhan, selalu nikmatin kasih Tuhan. Maka kasih Tuhan akan mengubahkan saudara. Seperti perempuan yang tadi, betul? Matanya hanya melihat Tuhan, matanya hanya fokus kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Bahkan waktu dia berbuat baik, dia nggak menyadari. Tapi Tuhan berkata, dia telah melakukan satu perbuatan yang baik bagiku. Jadi yang pertama yang paling penting, selalu melihat Yesus. Selalu memandang Yesus. Dan lihat bagaimana gambaran, deskripsi yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada saya. Kenapa? Karena dia begitu mengasihimu. Amin. Ada satu kesaksian di sini. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan memandang saudara. Minggu depan kita akan melihat bagaimana saudara memandang Tuhan. Shalom.
Saya Sieni, Jemaat Bethesda Church. Saya ingin sharing tentang anak kami, bagaimana Bapa di surga mengembalikan mimpi masa kecilnya dan betapa luar biasa menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Anak kami bernama Aileen. Sejak SMP bercita-cita untuk kuliah kedokteran di luar negeri, terutama di UK. Dia berinisiatif mencoba mendaftar high school di UK, waktu itu dia kelas 2 SMA. Supaya lebih mudah masuk kedokteran di luar negeri. Dan puji Tuhan, dia diterima di high school yang ternama dengan beasiswa sebesar 40%, di mana kami dengar dari prinsipal sekolah tersebut yang mewawancarai anak kami, beasiswa 40% selama ini baru 2 kali diberikan. Namun selain dia sekolah yang di sana yang sangat mahal dan kami tidak mungkin melepas Aileen yang waktu itu masih berumur 16 tahun ke luar negeri sendiri. Ternyata dia juga mendapat info dari prinsipal sekolah tersebut secara adil, secara fair, di mana lulus dari high school itu pun bukan jaminan dapat diterima kuliah kedokteran di sana. Karena keterbatasan kuota dan minimal GPA atau IPK yang sangat tinggi untuk masuk ke sekolah kedokteran. Karena info itu, Aileen bisa menerima dan dia memutuskan akan mengambil kedokteran di Indonesia saja. Dia bilang bahwa passionnya adalah menjadi dokter untuk membantu orang dengan tangannya. Puji Tuhan. Aileen bahkan sempat melupakan cita-citanya kuliah di luar negeri, tapi ternyata Bapa di surga tidak pernah menyerah akan dirinya dan tidak pernah lupa. Tahun lalu, selepas liburan kenaikan sekolah, Aileen tiba-tiba bilang kepada kami, kalau dia tidak jadi ambil sekolah kedokteran di Indonesia dan dia mau kuliah di luar negeri sambil mengambil fakultas Health and Medical Science. Kami kaget, sekaligus senang dan terharu. Kaget karena kami tidak ada persiapan sama sekali untuk menyekolahkan dia ke luar negeri. Senang karena Aileen kembali kepada cita-citanya sejak dia kecil. Terharu kepada Bapa yang tidak pernah lupa akan mimpi anak kami. Saat itu kami hanya bilang kepadanya, oke, segera persiapkan semuanya dan jangan khawatir masalah biaya. Karena kalau Bapa sendiri yang sudah mengembalikan mimpimu untuk kuliah di luar negeri, berarti dia juga yang akan menyediakan semuanya. Where God guides, He provides. Kami dapat peneguhan melalui ayat di Yesaya pasal 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun kau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ternyata Bapa di surga tidak sekedar mengembalikan mimpinya, tetapi juga membuka jalan menuntun dengan sangat lancar. Aileen dipertemukan dengan agen pendidikan yang sangat baik sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah di Australia. Mendaftar di 3 universitas, di Melbourne, di Perth, dan di Adelaide. Dan semuanya diterima. Terpujilah Tuhan Yesus. Semua ini karena Bapa yang begitu murah hati ingin memberikan kesenangan di hati anak kesayangannya. Kemurahan dan kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Bapa terus memberikan kesenangan buat anak kesayangannya. Aileen mendapat beasiswa maksimal di semua universitas yang dia daftar. Dan akhirnya Aileen memutuskan memilih di Adelaide. Terpujilah Tuhan Yesus betapa Bapa peduli dengan keinginan hatinya Aileen. Seperti tertulis dalam Amsal 10 ayat 24, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Kami juga selalu diingatkan di ayat pengkhotbah 9 ayat 11 di mana Pastor Ivan pernah khotbahkan dan bagikan untuk mengingatkan anak-anak jemaat bahwa kemenangan hanya untuk kita yang mengandalkan Tuhan. Bapa belum berhenti memberikan kesenangan di hati anak kesayangannya. Keinginan Aileen sejak bertahun-tahun silam adalah magang di rumah sakit dan 2 bulan yang lalu dia diterima magang di sebuah rumah sakit besar di daerah Tangerang. Di sana dia diajak berkeliling ke ruang-ruang operasi dan boleh memakai baju medis yang sangat dia inginkan kalau menjadi dokter. Tidak ada hal yang terlalu kecil dan terlalu remeh buat Bapa di surga karena apa yang penting buat anak kesayangannya juga penting buat Bapa di surga. Sekali lagi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tanggal 12 Juli 2023, artinya beberapa hari yang lalu, kami dan Aileen berangkat ke Adelaide, Australia. Karena perkenanan Tuhan, penerbangan kami dari Jakarta ke Adelaide transit di Sydney sangat lancar. Kami memiliki waktu transit yang sangat terbatas sebelum melanjutkan penerbangan ke Adelaide. Di mana kami masih harus melalui antrian imigrasi yang panjang, proses declare yang cukup complicated karena Australia sangat ketat dengan barang bawaan dari luar negeri. Dan masih harus pindah dari terminal internasional ke terminal domestik dengan menggunakan bis. Tetapi karena kebaikan dan perkenanan Tuhan, semua proses dilancarkan. Proses imigrasi sangat singkat tanpa ada interview. Proses declare lancar dari 7 koper yang kami bawa. Tidak ada satupun koper yang dibongkar.
Padahal di formulir declare kami sudah menginformasikan kalau kami membawa barang-barang yang harus dicek. Dan kami melihat bahwa banyak penumpang lain yang kopernya dibongkar. Proses pindah terminal juga lancar sehingga kita bisa terbang ke Adelaide dengan tepat pada waktunya. Grace, grace, grace. Itulah yang selalu kami deklarasikan dalam setiap kesempatan. Tanggal 17 Juli 2023, Eileen mulai masuk kuliah di University of Adelaide. Kami percaya Eileen akan melanjutkan perjalanan yang menyenangkan bersama Bapa. Di sini kami juga belajar bahwa tidak ada masalah yang terlalu kecil atau terlalu tidak penting buat Tuhan. Juga tidak ada sesuatu yang terlalu besar untuk Dia tangani bagi kita. Terima kasih buat Pastor Ivan yang selalu mengingatkan kepada jemaat Bethesda bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Bapa. Itu seperti obat instan, pertolongan pertama. Sewaktu kami khawatir atau cemas akan sesuatu, karena kami akan segera mengembalikan fokus kami kepada salib Kristus. Tawan semua pikiran. Taklukkan kepada Yesus. Amin. Juga kami selalu diingatkan untuk berani meminta kepada Bapa. Karena apa yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib adalah penyediaan dan proteksi kita. Tuhan Yesus sudah membayar semuanya, karena itu kita layak mendapatkan semuanya. Terima kasih juga buat kakak-kakak di Grace Army, terutama Kak Hadasa, Kak Aaron, Kak Eric, Kak Sheila, yang selama ini sudah membimbing, membekali Eileen, memberikan dia fondasi, komunitas yang kuat, di mana Grace Army, Eileen punya godly friends yang mensupport dia untuk selalu kembali fokus kepada Bapa dalam situasi apapun yang sedang dan akan dia hadapi di masa mendatang. To God be the glory. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa Engkau baik. Engkau mati di atas kayu salib. Mencurahkan darah-Mu. Menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Memberikan Roh Kudus-Mu berdiam dalam kami. Sehingga hari ini Engkau memandang kami berbeda dengan orang dunia memandang kami. Engkau melihat kami sebagai mempelai yang jelita, yang cantik. Jelita di antara para wanita. Manis, sungguh cantik. Dan Engkau melihat kami. Mata kami seperti merpati di balik telengkung kami. Sekalipun mata kami tersembunyi, sekalipun orang tidak bisa melihat, sekalipun orang menilai negatif, tapi Engkau tetap bisa melihat cerminan Roh Kudus ada dalam kami. Engkau melihat kelemah lembutan di mata kami. Engkau melihat kami orang-orang yang lemah lembut. Siapapun anak-anakmu di tempat ini Tuhan, apapun keadaan mereka, tapi kebenaran ini akan memerdekakan mereka, mengubahkan mereka. Mereka menjadi orang yang lemah lembut, seperti Yesus yang lemah lembut, yang ramah. Demikian juga Engkau memandang kami. Rambut kami seperti kawanan kambing yang turun di pegunungan Gilead, hitam, panjang. Engkau melihat kami sebagai anak-anak yang dewasa. Karena hidup kami dipimpin oleh Roh. Engkau melihat gigi kami putih, bersih seperti kawanan domba yang habis dicukur keluar dari tempat pembasuhan. Lengkap. Engkau memandang kami. Engkau suka kepada cara kami mendengar firman. Melihat Engkau dalam firman. Merenungkan firman. Setiap kali kami merenungkan firman, setiap kali kami datang ke tempat ini, kami putih, kami bersih, kami bersyukur Tuhan. Kami memang sudah bersih oleh firman yang Kau katakan. Setiap kali kami duduk mendengar firman, setiap kali kami membaca firman, itulah saat yang Kau membersihkan kami, memurnikan kami, menguduskan kami, menyucikan kami. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Itu sebabnya perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang optimis. Bukan perkataan yang pesimis seperti orang-orang dunia. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan biarlah setiap kekhawatiran, ketakutan hari ini, kami mau tawan, kami mau taklukkan kepada Yesus. Sehingga hari ini Tuhan, ketika jiwa kami baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, maka hidup kami semuanya, seluruh area hidup anak-anak-Mu, semua baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Mereka tidak pernah kekurangan satu apapun. Mereka aman, terpelihara sempurna. Karena Engkau begitu mengasihi mereka. Di tempat di mana Engkau dekat kepada mereka, Engkau akan memelihara anak-anak-Mu Tuhan. Mereka tidak pernah kekurangan satu apapun. Engkau akan memproteksi mereka. Mereka tidak ada bahaya, tidak ada celaka yang dapat mendekati mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita,
Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan. Amin.